Ayahku disepelekan karena seorang petani. Tapi semua terdiam saat tahu yang terjadi setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Pagi itu langit tampak muram, diselimuti warna kelabu pucat yang enggan menyapa dengan kehangatan. Angin berembus lembut, membelai halaman sekolah yang mulai dipenuhi deru kendaraan dan derap sepatu ibu-ibu yang turun satu persatu dari mobil-mobil mewah. Wangi parfum kelas atas bercampur dengan aroma daun angsana yang jatuh berserakan di taman kecil, menciptakan perpaduan ganjil antara sisa-sisa alam dan gemerlap dunia urban yang merasuk ke sekolah menengah atas negeri ini. Aku berdiri di depan ruang kelas 12B, berseragam rapi hasil setrikaanku sendiri tadi malam. Tas yang kupegang erat hanya berisi satu buku pelajaran dan kotak bekal. Pandanganku mengamati satu persatu wajah orang tua yang mulai berdatangan. Sebagian besar datang berpasangan, ayah dan ibu, dengan setelan formal dan senyum penuh keyakinan, seolah sudah pasti anak mereka akan menerima nilai yang membanggakan. Beberapa teman sempat melirikku, lalu saling berbisik pelan. Aku berpura-pura tak terganggu, meski dadaku terasa sesak. Hari ini ibuku tak bisa hadir. Adikku sedang demam dan butuh dijaga. Hanya ayah yang akan datang. Dan aku tahu betul, ia tak akan sempat mengganti pakaian kerjanya. Ia pasti datang langsung dari ladang, masih mengenakan baju kerjanya yang sederhana dan sepatu karet berlumpur. Pandangan mataku tertuju ke jalan kecil yang menghubungkan gerbang dengan pos satpam. Aku menunggu dengan harap-harap cemas, menanti sosok itu muncul. Tapi ingatan tahun lalu masih membekas kuat. Saat beberapa ibu tertawa geli melihat ayahku datang dengan topi jerami dan kaos berlengan panjang yang basah oleh peluh. Ucapan yang mereka bisikan masih terdengar jelas di telingaku, meskipun diucapkan pelan. Anaknya cerdas, tapi sayang bapaknya cuma buruh tani. Padahal ini sekolah favorit. Ucapan itu menempel erat dalam benakku, seperti noda yang tak bisa dicuci bersih. Rasanya menyakitkan. Tapi aku hanya bisa menahan. Aku mencintai ayahku, sungguh. Namun momen seperti ini kerap menempatkanku dalam dilema, antara rasa bangga dan rasa takut. Takut dijadikan bahan tertawaan lagi. Takut mendengar bisik-bisik sinis. Dari kejauhan, aku melihat satu sosok berjalan masuk melalui gerbang utama. Jantungku langsung berdetak cepat. Riuh suara kendaraan dan perbincangan para orang tua terasa menjauh dari pendengaran. Aku memicingkan mata, mencoba memastikan siapa dia. Langkahnya perlahan semakin dekat, melewati barisan mobil mengilap dengan jendela hitam pekat yang memantulkan langit kelabu. Aku mengenali gaya berjalannya, langkah kiri yang sedikit terseret akibat cedera ringan saat membajak sawah 2 tahun silam. Tubuhnya kurus namun tetap tegap. Ya, itu ayahku. Tidak mungkin salah. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak yang warnanya sudah memudar, tampak kusut karena sering dipakai bekerja di bawah matahari. Di saku bajunya terselip setengah linting rokok yang tak pernah ia nyalakan di tempat umum. Celana kerjanya longgar, ujungnya basah terkena air irigasi. Sepatu yang ia kenakan pun bukan sepatu sebenarnya, melainkan sepatu bot karet murah yang masih menyisakan jejak lumpur di lantai semen gerbang sekolah. Aku cepat-cepat melihat reaksi orang-orang di sekitarku. 2 ibu yang berdiri tak jauh dari pintu masuk tiba-tiba berhenti tertawa, lalu saling menyikut. Salah satu menutup mulut dengan tangannya, pura-pura batuk. Yang lain melirik ke arah ayahku, lalu membisikkan sesuatu yang membuat bahu mereka berguncang menahan tawa. Aku sempat menangkap sepotong kalimatnya. Itu yang tahun lalu, bajunya masih sama juga rupanya. Aku menunduk, merasakan pipiku memanas. Bukan karena marah saja, tapi karena malu pada diriku sendiri. Malu karena sempat berharap ayahku tidak datang seperti itu. Jantungku berdegup tak karuan. Ayah melangkah terus, sorot matanya mengarah langsung padaku, menyipit sedikit karena cahaya mentari yang sesekali menembus celah awan. Ia menyunggingkan senyum tipis, dengan wajah tenang seperti biasanya. Maaf, Rangga, Bapak telat sedikit. Tadi traktor mogok, jadi Bapak jalan kaki dari ujung sana, ucapnya sembari menepuk pelan rambutku. Sentuhan tangannya kasar dan dingin,
namun entah kenapa terasa begitu menghangatkan. Aku tak mampu menjawab, hanya mengangguk pelan. Ayah mengedarkan pandangannya ke sekeliling, lalu perlahan duduk di bangku plastik dekat tembok sekolah, menyeka keringat yang menetes di leher dengan kain kecil yang terlihat lusuh. Dari tas kain hitam yang selalu ia bawa ke ladang, ia mengeluarkan botol air dan meminumnya sedikit demi sedikit. Di sekitar kami, suara cekikikan dan bisik-bisik tetap terdengar samar, namun cukup tajam untuk melukai. Namun ayah tampaknya tak terganggu. Matanya mengarah ke halaman sekolah, lalu ia mengangguk kecil, seperti sedang menilai hamparan tanah sawah miliknya. Itu pohon mangga, ya? Tanahnya kayaknya masih bagus. Gumamnya pelan, entah pada siapa. Aku menatapnya dalam diam. Perasaanku berkecamuk. Ada keinginan untuk menghilang dari tempat ini, tapi di saat yang sama ada dorongan untuk berdiri dan meneriakkan pada dunia, bahwa pria yang duduk dengan lumpur di kakinya itu jauh lebih bermartabat daripada siapapun yang meremehkannya. Sayangnya, aku belum cukup kuat untuk itu. Belum saatnya. Ayah duduk tenang di kursi tunggu berwarna biru yang warnanya mulai memudar. Salah satu kakinya goyah, dan terdengar berderit setiap kali bergerak. Ia mengelap keningnya dengan sapu tangan tua, yang biasa ia bawa ke ladang sejak aku kecil. Posturnya agak membungkuk, memancarkan kelelahan yang tak pernah ia keluhkan. Tapi sorot matanya tetap teduh, tenang seperti air di pematang sawah, tak berbicara, tapi menyimpan banyak hal. Tak jauh dari kami, dua wanita berpakaian mencolok duduk dengan anggun, lengkap dengan riasan tebal yang kontras dengan suasana sekolah negeri yang sederhana ini. Salah satu dari mereka memainkan tas tangan bermerek yang mencolok logonya, sementara yang lain menyibukkan diri dengan syal sutra yang dililit rapi di lehernya. Tatapan mereka tak sengaja, atau sengaja, mengarah padaku dan ayah. Sayang sekali ya, bisik salah satunya dengan suara rendah namun cukup jelas, mencondongkan badan ke arah temannya. Anaknya pintar, tapi yaitu, ayahnya cuma petani dari kampung. Masih bau tanah pula. Temannya mengerutkan bibirnya, mengangguk sambil menghela napas dramatis. Iya, rasanya nggak cocok duduk bareng di sini. Jadi agak gimana? Gitu. Mereka tertawa kecil. Suara mereka tak keras, tapi nyaring di dalam kepalaku. Seperti pisau tipis yang menusuk perlahan. Tanganku mengepal di atas paha, menahan kemarahan yang mendidih. Aku ingin membalas, ingin berdiri dan berkata sesuatu, apa saja. Tapi tak ada kata yang keluar. Yang ada hanya rasa pedih dan panas yang menggumpal di dada. Aku melirik ayah. Ia menunduk pelan. Bukan karena tersinggung, juga bukan karena malu. Tapi seperti seseorang yang sudah terlalu sering mendengar komentar seperti itu, dan tahu bahwa meladeni hanya akan membuang tenaga. Diamnya bukan karena kalah, melainkan karena ia memilih bijak. Kemudian, ayah menoleh ke arahku. Di wajahnya terlukis senyum kecil. Senyum yang tulus, damai, dan begitu kuat hingga rasanya mampu meredam seluruh cemoohan di dunia. Tangan kasarnya kembali menyentuh rambutku yang mulai acak-acakan karena angin. Rambutnya diberesin, nak, biar makin kelihatan anak cerdas. Ucapnya lembut, dengan nada yang begitu akrab dan penuh kasih. Tak ada nada kesal, tak ada kekecewaan. Hanya cinta yang bersih, yang tak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Aku mengangguk perlahan, menelan bulat-bulat emosi yang menyesakkan dada. Udara seolah menjadi lebih padat. Tawa perempuan-perempuan itu masih terngiang samar, tapi ayah tetap menatapku, dengan tatapan hangat yang tak goyah. Dan di saat itulah aku menyadari, mungkin bukan aku yang harus memendam amarah. Mungkin sekarang saatnya dunia yang seharusnya terdiam. Tapi belum. Belum sekarang. Aditya Rangga, suara Bu Guru terdengar jelas dari pengeras suara kecil di sudut ruang kelas. Meski nadanya lembut, seperti suara khas seorang ibu yang menenangkan, gaungnya langsung membungkam riuh rendah yang sempat mengisi udara. Percakapan para orang tua seketika terputus. Seketika, tatapan-tatapan pun beralih padaku, ada yang tulus, ada pula yang syarat penilaian. Aku berdiri perlahan, meletakkan tasku di kursi, lalu memandang ke arah ayah. Ia membalas tatapanku dengan anggukan ringan dan senyum tipis yang membuat dadaku hangat. Sorot matanya mengabur oleh air yang nyaris tumpah, entah karena rasa haru atau kelelahan setelah berjalan kaki dari ujung sawah sejak fajar. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Ayo, Le.
Kita maju sama-sama, ucapnya pelan, suara seraknya terdengar menenangkan. Biasanya, hanya murid yang diminta maju. Tapi aku tak peduli pada kebiasaan. Hari itu, aku ingin semua orang melihat siapa yang datang bersamaku. Bukan sekadar pendamping, tapi pahlawan dalam hidupku, lelaki yang membesarkan mimpi-mimpiku dengan peluhnya sendiri. Kami melangkah bersama. Langkahku ringan, tapi atmosfer ruangan terasa berat, seperti menahan napasnya. Setiap derap langkah mendekat ke depan kelas, sepasang mata dari setiap sudut mengikuti kami. Ada yang mengangguk ramah, ada pula yang memelintir bibir dengan rasa risih, terutama saat menatap sepatu karet ayah yang masih basah oleh tanah sawah. Aroma lumpur yang melekat di kakinya bercampur dengan udara dingin dari pendingin ruangan, membentuk percampuran bau yang janggal tapi nyata. Namun aku tetap berjalan. Ayah tetap di sisiku. Bajunya memang tak licin disetrika, tapi tubuhnya berdiri tegak, seolah tak terbebani oleh tatapan siapapun. Saat kami tiba di depan kelas, Bu Guru menyambut kami dengan senyum yang tulus. "Selamat ya, Rangga. Kamu berhasil masuk 3 besar lagi tahun ini." "Ibu bangga sekali," ucapnya sambil menyerahkan rapor, lalu menatap ayahku. "Dan terima kasih, Pak Arman, sudah datang hari ini." Ayah tersenyum kecil, sedikit canggung, lalu menunduk hormat. "Saya cuma datang buat kasih semangat, Bu. Semua kerja keras anaknya sendiri." Bu Guru tertawa lembut, lalu mengangguk. "Tapi anak hebat pasti tumbuh dari orang tua yang luar biasa juga, Pak." Kala itu, rasanya air mataku ingin jatuh, tapi aku tahan kuat-kuat. Dadaku terasa sesak oleh rasa haru yang menumpuk. Aku menoleh ke arah deretan orang tua yang tadi sempat mencibir. Beberapa terlihat diam membisu, lainnya pura-pura sibuk dengan layar ponsel. Tapi aku tahu, mereka melihat. Mereka mendengar. Namun cerita belum usai. Karena sebentar lagi, mereka akan mendengar sesuatu yang tak mereka duga. Dan itu bukan dari mulutku. Satu demi satu siswa mulai kembali ke tempat duduk masing-masing, memegang rapor di tangan dengan ekspresi yang bermacam, ada yang berseri-seri, ada pula yang lesu. Kelas berubah menjadi seperti aula kecil yang penuh gumaman pelan dan suara langkah kaki yang tergesa. Kemudian, suara dari mikrofon kembali terdengar, kali ini lebih serak, tapi jelas dan tegas. "Mohon perhatian, Bapak dan Ibu sekalian." Kalimat itu seketika menghentikan semua percakapan. Semua mata beralih ke arah podium kecil di sudut ruangan, tempat Pak Raharja, kepala sekolah, berdiri tegap. Lelaki parubaya dengan rambut sebagian memutih itu membenahi dasi hitamnya sebentar, sebelum kembali menatap seluruh hadirin dengan sorot mata yang serius namun bersahabat. "Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini," suara Pak Raharja mengalun tenang dari mikrofon kecil di pojok kelas, "izinkan saya berbagi sebuah kabar gembira yang amat berarti bagi sekolah kita tercinta." Ruangan mendadak senyap. Beberapa orang tua yang sudah bersiap untuk pulang, perlahan kembali duduk. Di sampingku, ayah hanya menatap lurus ke depan. Ekspresinya tetap datar. Seperti biasa, tidak mencoba mencuri perhatian, tidak pula ingin disorot. "Bulan depan," lanjut Pak Raharja, "kita akan memulai proses renovasi gedung utama sekaligus membangun laboratorium baru. Ini adalah rencana lama kami, namun baru bisa diwujudkan sekarang, berkat kebaikan hati seseorang yang bersedia menyumbangkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit." Seketika, riuh pelan menyebar. Bisik-bisik mulai terdengar. "Siapa ya? Pasti orang tua murid baru. Mungkin pejabat daerah?" Kepala sekolah tersenyum samar. Ia menunggu sejenak sebelum melanjutkan, suaranya kini lebih dalam. "Sumbangan ini menutupi lebih dari setengah biaya proyek. Yang membuatnya semakin luar biasa, orang yang bersangkutan sebenarnya ingin tetap anonim. Tapi saya rasa, hari ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan siapa sosok di balik kemurahan hati ini, agar kita bisa memberi penghargaan yang layak." Aku melirik ayah di sampingku. Ia masih duduk dengan tenang, tapi sorot matanya kini berbeda. Tajam, tapi lembut. Seperti seseorang yang sudah tahu kemana arah angin berembus, tapi memilih diam, membiarkan waktu bicara. Pak Raharja menatap seisi kelas sebelum mengucapkan kalimat yang mengubah suasana secara drastis. Beliau adalah orang tua dari salah satu siswa terbaik kita. Seorang petani. Pria sederhana yang diam-diam menyimpan kelapangan hati luar biasa.
Beliau adalah Bapak Arman, ayah dari Aditya Rangga. Suasana langsung membeku. Tidak ada satupun suara. Tidak ada gumaman. Bahkan detak jam di dinding terdengar lebih lantang dari tarikan napas orang-orang di ruangan. Donatur utama kita, ulang Pak Raharja, kali ini dengan jeda yang penuh arti, adalah seseorang yang mungkin selama ini tidak kalian perhatikan. Tapi hari ini, beliau berdiri di hadapan kita semua. Diam. Hening yang terasa seperti gempa senyap menyapu kelas. Dua ibu yang tadi mencibir ayahku kini menunduk dalam. Yang satu berpura-pura sibuk merapikan kuku, satunya lagi membenahi tas mahal di pangkuannya, tak sanggup menatap ke arah kami. Tapi aku tahu mereka mendengar. Aku tahu mereka kini melihat dengan mata yang berbeda. Ayah masih duduk dengan tenang. Lalu, perlahan, ia berdiri. Tangannya merapikan bagian bawah kemejanya yang masih bernoda tanah. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah, tanpa tergesa, tanpa ragu. Ia menatapku sebentar. Tatapan itu bukan penuh bangga, tapi penuh ketulusan yang tak bisa diukur dengan tepuk tangan. Langkahnya menuju podium tidak menggetarkan lantai, tapi entah mengapa, setiap tapaknya seolah menggugah hati yang menyaksikan. Ia tidak senyum-senyum, tidak menunduk merendah berlebihan. Tapi hadirnya membawa ketenangan seperti pagi hari di sawah. Damai, tak terusik, tak menghakimi. Pak Raharja menjabat tangannya dengan dua tangan sekaligus. Penuh hormat. Bapak Arman ini, ucapnya kepada semua yang hadir, adalah pemilik beberapa lahan pertanian produktif di daerah ini. Beliau juga menjalankan usaha distribusi hasil panen yang membantu banyak petani kecil bertahan hidup. Tapi selama ini beliau memilih diam, tidak menunjukkan siapa dirinya sesungguhnya. Ruangan mulai berdesis kembali. Tapi kali ini bukan cemoohan. Suara-suara kecil yang terdengar adalah bisikan takjub, penuh keterkejutan. Di sudut ruangan, seorang ayah terdengar berkata pelan, "Jadi itu maksudnya petani? Kupikir cuma buruh harian biasa." Ayah hanya membungkukkan badan sedikit, memberi penghormatan kepada seluruh hadirin. Tak sepatah kata pun meluncur dari bibirnya. Tapi justru dalam diam itulah, terasa seperti ia telah menyampaikan segalanya, tanpa perlu suara, tanpa perlu sorotan. Aku berdiri perlahan dari kursiku, menatap punggung ayah dari kejauhan. Dalam hati, aku berbisik, mereka akhirnya melihatmu, Yah. Tapi aku juga tahu, ini baru permulaan. Karena akan tiba saatnya ayah berbicara. Dan saat kata-katanya terucap, tak satu pun orang akan bisa mengabaikannya. Pak Raharja melanjutkan dengan nada suara yang lebih tegas namun penuh rasa hormat. Bapak Arman, yang hari ini telah menunjukkan kemurahan hati luar biasa terhadap sekolah ini, adalah pemilik lahan pertanian yang luasnya mencapai puluhan hektar di berbagai desa sekitar. Beliau juga membuka lapangan kerja bagi lebih dari 100 petani dan pekerja harian yang menggantungkan hidup dari tanah-tanah garapan milik beliau. Seluruh ruangan diliputi keheningan. Beberapa wajah yang sebelumnya penuh percaya diri, entah karena jabatan atau kekayaan materi, kini terlihat berubah. Tatapan mereka menuju ke depan mulai menyiratkan kekaguman, walau masih malu-malu. Ada yang melirik ke arah tempat duduk kami, seakan mencoba mencerna kembali siapa sebenarnya sosok yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Selama ini, lanjut Pak Raharja, Bapak Arman dikenal dengan kesahajaannya. Namun di balik kesederhanaan itu, beliau adalah tokoh penting di dunia pertanian lokal. Tanah yang beliau kelola tak hanya menghasilkan padi, melainkan menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Panennya menyuplai pasar-pasar besar, dan membuka akses ekonomi bagi para petani kecil agar tetap bisa bertahan. Aku memandang ayah. Wajahnya tetap tenang, tak tergoyahkan oleh pujian yang bertubi-tubi datang dari mulut kepala sekolah. Ia tidak tersenyum lebar, tidak pula memperlihatkan kebanggaan berlebihan. Hanya mengangguk kecil. Tangannya, yang terbiasa memegang cangkul dan menarik tuas traktor, mengepal pelan di sisi tubuhnya, mungkin menahan gelombang emosi yang sulit dijelaskan. Selama ini beliau tidak pernah berbicara tentang seberapa besar yang telah ia miliki. Ujar Pak Raharja lagi, kini dengan suara yang nyaris lirih namun penuh makna. Beliau memilih untuk tetap berada di balik layar, membiarkan hasil kerjanya berbicara sendiri. Tanpa pamrih, tanpa mengharap sorotan. Beliau lebih senang melihat orang lain tumbuh, bahkan ketika dirinya sendiri tetap tersembunyi.
Dadaku terasa penuh. Ada sesuatu yang menyesak, tapi bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru dan bangga yang begitu dalam. Aku ingin berseru pada seluruh ruangan bahwa ayahku bukan hanya luar biasa. Dia adalah fondasi yang menopang begitu banyak kehidupan. Dan tiba-tiba, kenangan tentang diriku yang dulu muncul kembali. Saat aku merasa malu ketika ayah datang ke sekolah dengan pakaian kebun dan sepatu penuh tanah. Saat aku berharap ia tak terlalu terlihat. Tapi hari ini, aku paham betapa sempitnya pemahamanku waktu itu. Ayahku adalah seseorang yang tak perlu dikenalkan lewat jabatan atau pakaian. Ia membuktikan segalanya lewat kerja nyata, lewat tangan kasar yang membangun kehidupan, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk orang lain. Dan hari ini, di dalam ruangan yang dulunya penuh prasangka ini, orang-orang mulai membuka mata mereka, mulai benar-benar melihat siapa dia. Ada sesuatu yang berubah di udara, hampir tak terlihat, tapi terasa. Seperti aliran angin halus yang menyapu seluruh ruangan, membawa serta kesadaran baru yang muncul serentak. Teman-temanku, yang selama ini hanya mengenal sosok ayah sebagai petani tua dengan baju lusuh dan sepatu berlumpur, kini mulai memandang dengan sorot yang berbeda. Bukan lagi tatapan datar tanpa arti, melainkan penuh rasa hormat yang baru tumbuh. Bisik-bisik kembali terdengar, tapi nadanya tak lagi sinis. Kali ini dipenuhi ketakjuban dan rasa ingin tahu yang tulus. Di pojok ruangan, beberapa ibu yang dulunya dengan mudah menertawakan dan merendahkan, terlihat gelisah. Ada yang mencuri pandang ke arah ayah, seolah mencoba mencari tahu kembali siapa pria yang mereka remehkan itu. Wajah-wajah mereka menunjukkan keraguan, lalu pelan-pelan berubah menjadi keheranan yang tak mampu mereka tutupi. Mereka tak lagi bicara lantang, yang tersisa hanya gestur canggung dan pandangan diam yang mengisyaratkan kekaguman. Tanpa aba-aba, sekelompok guru bangkit dari tempat duduknya. Mereka mulai bertepuk tangan. Tidak serentak, tidak keras, tapi cukup untuk menciptakan gelombang penghargaan yang merambat ke seluruh ruangan. Detik demi detik, tepuk tangan itu semakin nyaring, mengisi ruang kelas dengan gema yang tak bisa diabaikan. Dan aku hanya bisa berdiri di tempatku, menatap sosok ayah dengan mata yang tak mampu berkedip. Ayah tetap berdiri tegak. Ia tak tersenyum lebar, tak menunjukkan kebanggaan berlebihan. Tapi kilau di matanya mengatakan sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kebahagiaan yang tenang, tak menggelegar, tapi tulus. Dalam keheningan tubuhnya, ada getaran batin yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mengerti makna kesederhanaan dan keikhlasan. Aku menatap telapak tangannya, keras, penuh guratan dan bekas luka. Tangan yang selama ini membanting tulang dari fajar hingga senja, bukan untuk kekayaan, tapi demi kehidupan. Tangannya mungkin tak bersih dari lumpur, tapi jiwanya tak pernah ternoda. Ayah tak pernah memikirkan pujian atau pengakuan. Apa yang ia kerjakan selalu murni, selalu untuk orang lain. Dan saat itulah aku benar-benar paham. Semua rasa malu yang dulu sempat tumbuh dalam pikiranku, karena baju ayah yang kumal, karena sepeda tuanya yang berderit, lenyap tanpa jejak. Kini yang kurasakan hanya satu, kebanggaan. Bukan kebanggaan karena harta, tapi karena jiwa besar yang tak bisa ditakar oleh apapun. Karena aku adalah anak dari seorang lelaki yang tidak hanya bekerja keras, tapi mencintai sesamanya dalam diam. Dalam diriku, ada percikan kekuatan baru. Sebuah kesadaran bahwa aku berasal dari akar yang kuat, dari seorang ayah yang mengajarkan makna kehidupan lewat tindakan, bukan ucapan. Dan aku, Aditya Rangga, anak dari Bapak Arman, tidak akan pernah menunduk lagi. Karena aku adalah bagian dari kisah yang lebih besar dari diriku sendiri. Kisah tentang pengorbanan, kejujuran, dan cinta tanpa batas. Setelah tepuk tangan mereda, suasana berubah menjadi sunyi yang tak biasa. Seperti seluruh ruangan menahan napas. Tak ada suara tawa, tak ada gumaman. Hanya keheningan yang kental, seolah semua yang hadir sedang menyerap makna dari apa yang baru saja mereka saksikan. Tak satu pun kata mampu menggambarkan suasana itu, karena semua telah diucapkan, bukan dengan suara, tapi dengan kehadiran dan kebenaran yang tak bisa dibantah. Para ibu yang sebelumnya begitu lantang dalam gumaman dan lirikan penuh sindiran, kini membisu dalam kebekuan yang janggal. Raut wajah mereka tak lagi cerah dan penuh percaya diri seperti biasa. Sebaliknya, tampak kosong, seperti seseorang yang baru saja disadarkan oleh kebenaran yang tak bisa mereka tolak.
Suasana yang tadinya dipenuhi bisik-bisik tajam berubah menjadi senyap. Tak satu pun dari mereka yang sanggup membuka mulut, hanya duduk terpaku menatap ke arah Bapak Arman yang berdiri dengan tenang di sisi Pak Raharja. Aku memperhatikan mereka satu persatu. Perempuan-perempuan yang selalu tampil mencolok dengan perhiasan berkilau dan tas berlabel mahal, yang kerap melihat rendah pada mereka yang tak berpenampilan sebaik mereka. Kini, kemewahan itu tak lebih dari penutup rapuh di tengah keheningan yang menghakimi. Bahkan salah satu dari mereka, yang tahun lalu dengan terang-terangan tertawa saat melihat ayah datang dengan pakaian kerja dan sandal jepit, kali ini tampak menelan ludahnya sendiri, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Sebagian menatap kosong ke lantai, lainnya menunduk, menghindari tatapan siapapun. Tidak ada lagi komentar sarkastik, tidak ada bisikan yang menggoda tawa. Bahkan ketika Pak Raharja melanjutkan penjelasannya, suasana tetap diliputi oleh keheningan yang aneh. Seolah-olah semuanya sedang mencoba memahami kenyataan baru yang memukul kesombongan mereka tanpa ampun. Dan aku tahu pasti apa arti diam mereka. Keheningan itu bukan ketidaktahuan, tapi penyesalan. Sebentuk pengakuan diam-diam bahwa mereka telah keliru menilai. Mereka tak pernah menyangka bahwa pria dengan sepatu penuh lumpur itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa dibeli dengan uang. Mereka tak tahu bahwa tangan kasar Bapak Arman telah menyentuh kehidupan ratusan keluarga, bahwa kerja kerasnya adalah nadi dari roda ekonomi desa-desa sekitarnya. Mereka terlalu sibuk menilai dari tampilan luar, hingga lupa bahwa nilai sejati seseorang tak terletak pada pakaian atau kendaraan, tapi pada dampak yang ia ciptakan untuk sekitarnya. Dan hari ini, tanpa satu kata pun, mereka akhirnya menyadari itu. Diam mereka bukan sekadar kebingungan, itu adalah bentuk penghargaan paling jujur yang bisa mereka berikan. Tak perlu kata, tak perlu pembelaan. Wajah-wajah yang dulu penuh kesombongan kini dipenuhi oleh rasa malu yang tak bisa mereka hindari. Dan bagi ayahku, itu adalah pembuktian yang tak pernah ia cari, tapi akhirnya datang dengan sendirinya. Saat para tamu mulai meninggalkan ruangan, suasana kelas berubah sunyi. Kursi-kursi yang tadinya dipenuhi percakapan dan bisik-bisik kini kosong satu persatu. Guru-guru serta orang tua murid perlahan melangkah keluar, tapi cara mereka berjalan berbeda dari sebelumnya. Tak ada lagi lirikan meremehkan atau senyum setengah mengejek. Yang tertinggal hanyalah suasana penuh takzim yang menggantung tanpa suara. Aku menggenggam tangan Bapak Arman, ayahku, yang kini terlihat lebih kokoh dari yang pernah aku bayangkan. Tangan yang dulu selalu tampak lelah oleh tanah dan keringat, kini terasa seolah menyimpan kekuatan yang menyentuh hingga ke jantungku. Dengan langkah yang tenang dan mantap, kami berdua melangkah keluar dari ruang kelas yang mendadak terasa asing namun penuh makna. Kami melewati deretan mobil mewah yang berjejer rapi di halaman sekolah, kendaraan-kendaraan yang dulunya seolah menjadi penanda status tertinggi. Kini, mereka tampak tak berarti, tak lebih dari benda logam yang kehilangan kejayaannya. Kesan gagah dan eksklusif yang dulu melekat pada mereka lenyap begitu saja. Di sisi ayahku yang sederhana, semua itu tampak kecil dan tak bernyawa. Pakaiannya yang biasa dan sepatunya yang kotor kini justru tampak lebih bermakna, melambangkan kehormatan yang tak bisa dibeli. Aku melirik ke arah ayahku dan tersenyum. Senyum yang lahir dari rasa syukur dan penghormatan mendalam. Ia tak perlu pidato panjang atau penampilan mencolok untuk menunjukkan siapa dirinya. Kehidupannya sendiri sudah menjadi jawaban. Kami berjalan sejajar, langkah kami serasi, dan dunia di sekitar kami serasa ikut bergerak mengikuti irama keberanian dan ketulusan itu. Hari itu menjadi pelajaran besar dalam hidupku. Aku memahami bahwa harga diri seseorang tak tergantung pada pakaian licin atau kendaraan mewah. Nilai sejati muncul dari kerja yang tulus, dari seberapa besar seseorang rela memberi kepada sesama tanpa mengharapkan balasan. Ayahku telah menjadi perwujudan nyata dari pelajaran itu. Ia bukan sekadar pekerja tanah, ia adalah pemelihara kehidupan, seorang penjaga bumi yang tulus. Saat kami menapaki halaman sekolah menuju luar gerbang, sebuah kebanggaan baru tumbuh dalam diriku, bukan kebanggaan karena prestasi pribadi, tapi karena darah dari seorang pekerja tanah mengalir dalam diriku. Aku adalah putra dari lelaki yang tak hanya memberi nafkah untuk keluarganya, tapi juga menjadi tulang punggung bagi begitu banyak orang lain. Seorang lelaki yang hidupnya menyatu dengan tanah, tapi jiwanya menjulang tinggi. Dan dalam langkah kami yang terus maju, aku sadar, tak ada gelar atau jabatan yang bisa menandingi kemuliaan menjadi seperti ayahku.
Seorang pria bersahaja yang membawa keberanian, ketulusan, dan kasih di setiap langkahnya. Kami berjalan bersama, dan hari itu dunia akhirnya mulai menyadari siapa dia, dengan cara yang paling pantas. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.